Hai, di video ini kita akan melanjutkan ke pembahasan TOEFL Review Exercise Skill 1 sampai 57. Nah, kita mulai dengan nomor 1. Saya perbesar ya, biar lebih jelas. Oke. Ingat, seperti biasa, untuk soal structure selalu mulai dengan menganalisa subjek dan verb. Dan kita pastikan pilihan jawaban yang kita pilih nanti tidak double subjek dan tidak double verb. Jadi misalkan kita lihat di situ ada verb ya, ada tense, ada verbnya ya, ini. Kemudian subjeknya adalah he. Ini subjek, verbnya adalah tense. Itu berarti kalimat kita sudah lengkap. Sudah ada subjek dan sudah ada verb. Maka pilihan Bravo yang ada lagi tambahan verb itu pasti salah ya, karena tidak boleh double verb. Jadi pilihan Bravo pasti salah karena dia double verb. Prinsipnya kalau dua verb maka harus ada satu konektor ya, itu kan rumusnya. Jadi rumusnya ini kayaknya nggak kebesaran ya, bentar saya coba. Jadi kalau ada satu konektor maka baru dua verb ya, istilahnya gitu. Dua verb atau dua klausa, dua subjek verb ya. Sederhananya dua verb. Karena nanti kita akan dapatkan ada klausa yang memang tidak ada subjeknya, seakan-akan tidak ada subjek. Maka mudahnya kita anggap aja satu konektor dua verb. Oke, Bravo sudah pasti salah. Kalau kita lihat di sini, ini ada to ya, dan ada from. Nah, itu memang pasangannya ya, dari ke gitu ya. Jadi from to ya. Nah, itu sudah pasangan. Jadi kalau kita lihat di atas, panas katanya, cenderung ya, mengalir ya gitu. Mengalir dari. Nah, dari, jadi mestinya Charlie, kita lihat di sini. Dari daerah atau bagian-bagian yang lebih panas ke ya, ke bagian yang lebih dingin. Yaitu ya frasanya from ke to gitu. Toward to enggak ya, tentu tidak. Flow hotter parts to ya, no ya, karena ada to-nya ini menandakan. Jadi to di situ yang memperjelas, oh di sini kita butuh from. Oke, from to. Itu memang pasangannya gitu. Udah jodoh ya. Jangan dipisahkan gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kita lihat di sini, kita analisa dulu ya. Ada verb claim, konektor that. Ada dua konektor yang kita dapatkan ya. Verbnya ada dua juga. Oke. Jadi so rumus kita kan rumus dasarnya ya. Satu conjunction atau satu konektor berarti dua verb ya, two verbs. Kalau dua conjunction maka kita akan membutuhkan tiga verbs. Di atas baru kita mendapatkan dua konektor dan dua verb, itu berarti kita membutuhkan satu verb lagi. Pilihan delta pasti salah karena tidak ada verbnya kan, tidak ada verbnya. Kita butuh verb. Kalau Charlie ini tambahan lagi konektor. Kalau ada lagi tambahan konektor, itu berarti kita akan membutuhkan 3 verb ya, secara total gitu, in total. Berarti Charlie sudah jelas salah. Nah, sekarang antara Alpha dengan Bravo ya. Nah, kita analisa lagi ya lebih dalam di atas. Saya kasih mungkin contoh yang biasa ya. Claim that itu mungkin ini noun clause di situ ya. Ini yang mungkin teman-teman harus tahu ya, mana noun clause, mana adjective clause ya sebenarnya. Kita analisa dulu, mulai dari yang clause pertama. Saya kasih contoh misalkan, he thinks ya. Dia pikir, he thinks that TOEFL is easy ya. Menurut dia TOEFL itu mudah gitu ya. Is, ampuni tulisan saya ya. Mohon dimaklumi. Oke. He thinks, dia menurut dia TOEFL itu mudah. Sama kalau kita bilang he claims that TOEFL is easy. Sama ya. Kalau kita lihat polanya, ini kan pada dasarnya bisa hilang kan? Dalam artian tidak mengganggu klausa di sebelah kanan. Oke? Jadi kita coret aja yang tadi di atas itu. Oke, jadi ini kan ingat pola dasar kalimat itu terdiri dari subjek dan verb, itu kan sudah sempurna.
Ini kan sudah sempurna kan, subjek, verb. Oke, jadi kita coba coret certain sampai that. Oke, saya coret ya. Oke, jelas ya. Nah, maka kita mulai kalimat kita dengan kata the customs. The custom merupakan subjek, ya kan? Nah, teman-teman, kalau ingat di materi adjective clause, sering teman-teman dapatkan pola seperti ini ya. Nah, di tengahnya diisi dengan adjective clause. Entah itu adjective clause yang CSV kah, atau mungkin yang konektor langsung verb ya gitu. Konektor yang sudah sekaligus sebagai subjek dan verb. Oke, jadi seakan-akan tidak ada subjeknya. Nah, dalam konteks ini kita lihat that ini ya, mulai dari sini sampai parties itu merupakan adjective clause. Ya, yang artinya yang kan. Jadi custom yang orang-orang gunakan ke pesta, titik. Saya kasih contoh untuk adjective clause. Contoh misalkan gini. The book that you bought, yang kamu beli ya, is apa kira-kira, is so important, begitu penting ya, buku yang kamu beli itu sangat penting. Nah gitu ya, misalkan. Nah, kalau kita lihat adjective clause-nya adalah that you bought ya, menjelaskan apa itu buku yang mana, buku yang kau beli. Jadi polanya kita tinggal cari verb kan di sini ya. Ini subjek kan, subjek verb ya. Dan adjective clause teman-teman, kalau teman-teman bisa tahu ini adjective clause, maka adjective clause itu dimanapun posisinya dia bisa dihilangkan. Dia tidak mengganggu pola kalimat inti, subjek verb. Maka kita hilangkan di sini, maka kalimat kita tetap sempurna kan ya. Nah, saya coret dulu, oke. Jadi tinggal kalimat kita, the book is so important. Nah, sama yang di atas kita coret that the people were to parties ya, saya coret ini ya. That the people were to parties. Jadi subjeknya adalah the customs. Itu berarti kita cuma kehilangan verb. Oke, berarti jawabannya adalah alpha. Oke, seperti itu. Kalau berapa double subjek ya, nggak mungkin kita bilang the book that you bought, the book ya dua kali gitu ya, atau mungkin the book that you bought it. Nah, ada lagi it-nya, double ya. Nah, ini it. Nah, itu double ya namanya. Seperti itu ya. Ini agak kompleks dia ya. Tapi itu ya penting sekali kalau teman-teman bisa mengeliminasi atau menghapus. Oh, ini adjective clause, saya hapus deh supaya tidak mengganggu. Oh, ini non clause. Oh, berarti ini bisa dihapus. Seperti itu penting sekali. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Seperti biasa, kita mulai dengan mencari verbnya dulu dan subjeknya. Kita lihat di soal ada verb wrote. Oke. Dan tidak ada lagi verb yang lainnya. Setelah kita lihat di pilihan jawaban, kita bisa menebak, oh ini kayaknya dua klausa. Ya, ada satu konektor, dua verb kemungkinan. Karena kita lihat alpha ada verbnya, berapa kali delta semuanya ada konektornya. Nah, berarti kita bisa tebak, oh ini satu konektor, dua verb ini. Normalnya ya. Pilihan alpha, teman-teman pasti bisa jawab ya, ini jelas salah. Karena dia double verb. Nah, siswa biasanya mudah itu menjawab yang seperti ini. Oh, ini double verb kak, sudah jelas. Ya, nggak bisa gitu. Ya, oke. Jadi kita coret alpha. Nah, kalau delta itu kan pola pertanyaan kan? Ya, makanya kita bilang misalkan pola pertanyaan, where are you? Kan pertanyaan kan? Where was he? Di mana dia kemarin? Kalau mau dalam bentuk kalimat positif yang bukan pola pertanyaan, maka dibalik. Mestinya where you are. Oke, jadi subjek kemudian verb. Kalau dibalik itu namanya pertanyaan. Sama dengan where he was. Oke, where he was. Maka delta salah karena dia pola pertanyaan. Nah, kita lanjut ke Bravo dan Charlie. Oh, berarti kita bisa tebak ini bukan klausa yang lengkap. Ini adalah reduced adverb clausa. Normalnya kan pola kita adalah CSV, SV ya untuk adverb clause. Tapi kita lihat di sini dia di reduce ya. Nah, ini berarti teman-teman harus tahu dulu materi reduced adverb clause. Yang benar di sini adalah Bravo. Oke. Jadi kalau kita ini ya kembalikan ke reduce adverb clause sebelum dia di reduce, maka dia akan seperti ini. After
Julia ini ya, she berarti after she visited ya. Nah itu lengkapnya. Kalau kita reducekan, kita coret subjeknya, kemudian verb yang dua itu menjadi verb ing kan gitu. Kalau yang Charlie maka dia jadinya awalnya itu when she was visited ya. Ini kan sebenarnya boleh verb 2, boleh verb 3 ya. Boleh verb 2, boleh verb 3. Oke. Anggaplah mungkin kita mau, kalau dia verb 2 jelas sekali salah ya kalau kita mau anggap verb 2. Kenapa jelas salah? Karena kan kalau mau konektor kemudian ada verb maka langsung salah ya gitu. Visiting, verb ing dan verb 3 kan nggak dianggap ya. Ini saya ulang lagi. Oke, verb ing dan verb 3 itu tidak dianggap verb. Kalau dia verb 2 di situ maka pasti salah karena kalau dia tidak di-reduce, ada konektor, ada verb ya. Itu materi kita yang sudah sebelumnya dibahas. Maka dia harus ada subjek ya. Maka di situ tidak boleh verb 2. Pada dasarnya teman-teman yang sudah pelajari cara membedakan antara verb 2 dan verb 3 itu sebenarnya bisa menebak ya. Ini bisa dianggap verb 2 di sini. Cara membedakan antara verb 2 verb 3. Oke, saya kasih ya. Verb 2 verb 3. Ini umumnya, ini 80% lah rumusnya seperti ini. Verb 3 itu ketemu dengan preposisi, verb 2 itu ketemu dengan noun ya, noun objek seperti itu. Noun, ya namanya setelah preposisi ya pasti objek teman-teman ya. Kita lihat di sini, ada kan di sini noun ya. Itu berarti visited mestinya sebenarnya dia mestinya verb 2 di situ. Bukan verb 3. Karena kalau verb 3 kan artinya pasif. Dan mungkin kita katakan ketika dikunjungi army ya gitu. Tapi ketika mengunjungi ya seperti itu. Oke, jadi yang salah adalah Charlie. Jadi teman-teman bisa lihat dari beberapa sisi ya untuk menjawab. Jadi benar adalah bravo. Kalimat dasarnya adalah after she, setelah si ini ya si Julia mengunjungi army camps ya, perkampungan army tentara gitu ya, tempat-tempat tentara gitu dekat Washington DC. Nah, seperti itu. Dia kemudian menulis itu buku apa gitu dia tulis. Oke, jelas ya nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Oke, jadi saya sengaja ya agak perlambat, tapi kalau misalkan saya agak masih cepat menjelaskan, ditegur aja ya teman-teman komentar, Kak diperlambat sedikit, seperti itu. Atau kalau memang ada yang kurang jelas, komentar aja ya, nanti saya balas. Insya Allah ya. Nah, nomor 4, jelas ini ya, yang salah adalah on. Ini ya maksud saya, mestinya kan on. Karena kan depend, itu pasangannya on ya. Depend on, rely on, deal with, consist of, interested in, ya itu kan memang masing-masing ada pasangannya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Di sini yang salah adalah bulletins ya, karena kan ada e. Artikel ini kan ujungnya di sini ya, nah seperti itu. Jadi bagaimanapun panjangnya ya, pokoknya kalau frasanya ya nggak boleh jamak. Bisa kita bilang tall, beautiful, nice, kind ya, baik, girl ya, kita nggak boleh katakan a tall, beautiful, nice girls ya, jamak ya, nggak boleh gitu, harus tunggal. Oke, tunggal. Nomor 6, kita lihat di sini becomes yang salah, dia mestinya became. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita lihat ini kan verb 2 lampau kan, past ya, ini past. Maka di sini harus verb 2 supaya pas juga, seperti itu ya. Supaya sama-sama lampau, becomes kan present, seperti itu. Ini kan konteksnya dulu ya. Lanjut ke nomor 7. Ini kalau teman-teman ada yang salah ini, aduh butuh aku aja ini ya. Ini termasuk soal paling gampang ini ya, soal bonus sebenarnya. Selama teman-teman sudah pelajari. Both pasangannya n ya. Karena or kan pasangannya either ya, atau either bacanya. Oke, jadi masing-masing sudah ada pasangannya gitu. Nomor 8. Kita dapatkan ada negative words. Kata-kata negatif, expression di awal kalimat. Itu berarti kita bisa menebak, oh ini berarti inversi nih. Ya. Kayak negatif itu ya kayak never, only, rarely, scarcely ya. Itu materi inversion ini ya. Ini materi inversion dibalik. Ini sebenarnya termasuk bonus ya. Pokoknya kalau teman-teman dapatkan negative words di awal, pastikan ini terbalik. Verb dulu baru subjek. Nah, ini mestinya dibalik ya. Di sini mestinya di sini.
Nah, dibalik will mestinya. Seldom will Antarctic icebergs ya. Jadi balik verb dulu baru subjek ya. Nomor 9 ini jelas salahnya ya. Ini salah mestinya the ya. Kalau superlatif itu teman-teman pakai the ya. The best student, the highest score ya. Skor yang paling tinggi pakai the ya. Oke, kita lihat lanjut ke nomor 10. Is particularly because of the buoyant effect water. Lanjut nomor 10. Nah, ini cuman pembalikan kata aja ya. Kita lihat di sini, ini bukan air efek ya, tapi efek air ya gitu ya mestinya. Water effect ya ini. Jadi efek air ya, efek air buoyant gitu. I myself buoyant. Saya juga nggak terlalu tahu ya apa itu artinya buoyant. Ya itu kosakata yang nggak biasa dipakai. Kita cek sama-sama. Oke, kita cek sama-sama apa artinya buoyant. Kita cek translate Google. Buoyant. Apung. Terapung gitu, efek air apung, no idea, kita cek sama-sama ya. Buoyant, that one. Buoyant, cold, light, able to float. Oh, yang bisa terapung katanya, bisa terapung. Ini memang kosakata jarang ya kalau kita lihat di sini, tidak ada informasinya apakah dia masuk A1, A2 itu artinya beginner, B1, B2 intermediate, C1, C2 itu artinya advance. Ini memang jarang dipakai ya ini. Jadi nggak perlu teman-teman hafal sebenarnya yang kosakata yang jarang dipakai. Banyak yang perlu dihafal yang lain ya. Oke. Pokoknya intinya sini terbalik. Biasa juga saya dapatkan di soal asli yang diujikan kayak gini ya. Damage property. Ini salah. Karena mestinya kan bukan properti kerusakan ya, tapi mestinya property damage dibalik ini ya. Jadi mestinya kerusakan properti ya, kerusakan barang. Oke, seperti itu. Thank you semuanya. Jangan lupa untuk selalu like and share ya, subscribe ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.